Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mutia Rahmi, salah satu mahasiswi program studi sastra Indonesia, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Oke, pada video kali ini saya akan mengulas materi tentang tokoh dan perwatakan dalam karya fiksi. Langsung simak penjelasan saya ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tokoh. Siapa sih tokoh ini? Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Tokoh ini terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita. Dibagi menjadi dua, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang diutamakan penceritanya dalam cerita yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun dikenai kejadian. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya muncul sedikit dalam cerita atau tidak dipentingkan dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitan dengan tokoh utama secara langsung ataupun tak langsung dan hanya tampil menjadi latar belakang cerita. Jika dilihat dari fungsi penampilan tokoh, dibedakan pula menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya disebut hero. Ia merupakan tokoh yang taat norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. Identifikasi tokoh yang demikian merupakan empati dari pembaca. Sedangkan tokoh antagonis merupakan tokoh yang menyebabkan konflik atau sering disebut sebagai tokoh jahat. Tokoh ini juga mungkin diberi simpati oleh pembaca jika dipandang dari kacamata si penjahat itu, sehingga memperoleh banyak kesempatan untuk menyampaikan visinya, walaupun secara faktual dibenci oleh masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan perwatakannya, tokoh dibedakan menjadi tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana merupakan tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu atau sifat watak yang tertentu saja, bersifat datar dan monoton. Sedangkan tokoh bulat merupakan tokoh yang menunjukkan berbagai segi baik buruknya, kelebihan dan kelemahannya. Jadi, ada perkembangan yang terjadi pada tokoh ini. Kemudian dilihat dari kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan, tokoh dibagi menjadi tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis merupakan tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sedangkan tokoh berkembang merupakan tokoh yang cenderung akan menjadi tokoh yang kompleks. Hal ini disebabkan adanya berbagai perubahan dan perkembangan sikap, watak, dan tingkah lakunya. Itu dimungkinkan sekali dapat terungkapnya berbagai sisi kejiwaannya. Jenis tokoh yang terakhir berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok manusia dalam kehidupan nyata dibedakan menjadi tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal ialah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya dan lebih ditonjolkan kualitas kebangsaannya atau suatu yang lain yang bersifat mewakili. Sedangkan tokoh netral merupakan tokoh yang bereksistensi dalam cerita itu sendiri. Beralih dari materi tokoh, kita masuk pada materi perwatakan dalam karya fiksi. Yang pertama yang akan kita bahas, apa sih itu perwatakan? Perwatakan merupakan penggambaran watak atau sifat tokoh dalam sebuah karya fiksi. Jenis perwatakan dalam karya fiksi dapat dibagi menjadi yang pertama, perwatakan protagonis. Watak protagonis atau sering disebut juga dengan watak baik ini biasanya dikagumi oleh pembacanya. Selanjutnya, perwatakan antagonis, yaitu perwatakan yang sangat berlawanan dengan protagonis atau sering dicap orang sebagai watak jahat. Dan jika ada permasalahan antara tokoh yang berwatak protagonis dan antagonis, tentu saja ada penengahnya yaitu tokoh yang berwatak tritagonis. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.